Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'i Allah ta'ala wa rasulahu faqad rashada. Wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan khutbah kali ini adalah 6 hal yang bisa merusakkan hati manusia. Untuk membahas tema ini kita akan merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan dari An-Nu'man bin Bashir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Yang artinya, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini bisa dimaknai dari 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang jasmani. Yang kedua, sudut pandang rohani. Dari sudut pandang jasmani, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis ini ingin mengingatkan kepada kita bersama akan pentingnya fungsi jantung pada jasad manusia. Karena jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi makanan, juga mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh untuk dibuang. Sehingga seseorang yang jantungnya sehat, maka insya Allah organ tubuh yang lainnya juga akan sehat. Kalau bermasalah, maka juga akan bermasalah pada organ tubuh yang lainnya. Adapun dari sudut pandang rohani, maka sesungguhnya Rasulullah SAW lewat hadis ini ingin mengingatkan kepada kita bersama akan arti pentingnya qalb, yaitu hati. Hati adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri manusia. Sehingga ada yang mengibaratkan bahwa hati itu laksana raja, sementara organ tubuh yang lainnya adalah bawahannya. Kalau rajanya baik, maka bawahannya juga baik. Begitupun kalau hati seseorang itu baik, maka insya Allah organ tubuh yang lainnya juga akan baik. Tetapi kalau rusak, maka rusak pula organ tubuh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim tentunya berharap bisa memiliki hati yang sehat. Oleh karena itulah, maka dia harus menjauhi
hal-hal yang bisa merusakkan hatinya. Dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat alal Isti'dad liyaumil mi'ad, beliau menjelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri tentang hal-hal yang bisa merusakkan hati manusia. Yang pada kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan 6 di antaranya. Di mana hal pertama yang bisa merusakkan hati manusia adalah banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, dan dia berharap suatu waktu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sikap yang salah, karena di dalamnya ada unsur kesombongan dan juga ada unsur meremehkan dosa. Ada unsur kesombongan karena seolah-olah dia yakin bahwa sebelum dia mati, dia pasti bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang namanya ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikhawatirkan dia banyak berbuat maksiat dan dosa, belum sempat tobat kepada Allah, ternyata Allah sudah mewafatkannya, sehingga dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hal lain kedua yang bisa merusakkan hati manusia adalah berilmu tetapi tidak bisa mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan masalah ilmu ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk aktif dalam mencari ilmu. Sebagaimana sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu, khususnya ilmu agama, adalah sangat-sangat diwajibkan sekali atas setiap pribadi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kewajiban orang yang sudah berilmu adalah untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu yang tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Sebagaimana maqalah dalam bahasa Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar, bahwa ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Diibaratkan seseorang yang punya pohon mangga yang besar di halaman rumahnya, tetapi tidak pernah berbuah, maka dia disibukkan tiap hari hanya menyapu kotoran yang dihasilkan dari daunnya yang berguguran, sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari pohon mangga tersebut. Oleh karena itulah, ilmu yang sudah kita dapatkan hendaknya bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, karena ilmu merupakan salah satu hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi fima amila bihi. Akan ditanyakan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Tidak mengamalkan ilmu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah menjadikan ilmunya hanya sebatas koleksi di otaknya saja. Dia bangga punya ilmu yang banyak, dia bangga dengan gelar yang banyak, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Makna yang kedua adalah mengamalkan tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Katakanlah seseorang yang sudah punya ilmu tentang bagaimana caranya sholat yang baik dan benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak mengamalkannya. Dia sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah, syarat rukunya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itulah, marilah kita berusaha agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal lain ketiga yang bisa merusakkan hati manusia adalah beramal namun tidak ikhlas. Orang yang sudah berilmu dan sudah mengamalkan ilmunya bukan berarti sudah selesai masalahnya. Akan timbul masalah ketika dia tidak ikhlas dalam beramal. Padahal ikhlas merupakan satu di antara dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad ketika beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup untuk mengujimu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Amal yang baik yang akan diterima oleh Allah ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah shawab. Shawab berarti benar. Benar berarti bahwa amal ibadah itu ada syariatnya dan ada tuntunan dan contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaidah mengatakan al-ibadah mabniyatun 'alal ittiba' la 'alal ibtida'. Ibadah itu dibangun atas dasar mengikuti, bukan mengada-ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang lainnya mengatakan al-aslu fil ibadah mamnu illa ma syuri'a. Pada dasarnya ibadah itu terlarang kecuali ada syariatnya dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal lain keempat yang bisa merusakkan hati manusia adalah banyak mengkonsumsi nikmat Allah tetapi tidak menunaikan syukurnya. Terkait dengan nikmat Allah, maka sesungguhnya nikmat Allah itu amat sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ingatlah, tidak setiap detik pun kita terlepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sekecil apapun nikmat dari Allah, maka hendaknya kita mensyukurinya dengan harapan Allah akan lebih menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur maka aku akan lebih menambah nikmatku atasmu, dan jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Dengan hati berarti kita meyakini bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan
paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal perbuatan berarti kita menyalurkan nikmat Allah pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal lain kelima yang bisa merusakkan hati manusia adalah tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun keenam di antara rukun iman yang 6 itu. Mengapa kita harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah yang akan menjadikan kita merasa bahagia dalam hidup ini. Kita ridho dengan semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat bahwa hidup ini tidak selalu berdasarkan hitungan matematis. 1 tambah 1 pasti 2. Kalau kita berusaha pasti berhasil, tidak. Kadang-kala kita sudah berusaha berkali-kali, tetapi tetap gagal juga. Juga hidup ini tidak selalu berdasarkan hukum sebab akibat. Kalau berdasarkan hukum sebab akibat, mestinya Nabi Ibrahim sudah mati ketika dibakar oleh Raja Namrud. Oleh karena itulah, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Dengan harapan, semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan takdir yang telah Allah gariskan untuk kita semuanya. Sabda Rasulullah, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah." Bekerjalah, berusahalah, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdir penciptaannya. Sebuah syair mengatakan, "Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu." Tidak semua yang diinginkan orang itu bisa mendapatkannya. Karena terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan keinginan kapal. Kalau ada kapal ingin berlayar ke arah timur, harusnya anginnya dari barat ke arah timur. Kalau ingin berlayar ke arah barat, harusnya anginnya dari timur ke barat. Tetapi yang namanya angin terkadang berubah arah, sehingga kapal tidak bisa sampai ke tujuannya. Keinginan kapal, itulah gambaran daripada keinginan kita yang tanpa batas. Sementara angin yang kadang berubah arah, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan takdir yang Allah gariskan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan dalam hidup ini. Maka sikap kita harus ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan menjadikan kita merasa bahagia dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal lain keenam yang terakhir yang bisa merusakkan hati manusia adalah mengantarkan jenazah, namun tidak bisa mengambil pelajaran daripadanya. Ketika kita mengantarkan jenazah ke makbarah untuk dimakamkan, maka sesungguhnya ada ibrah, ada pelajaran besar yang bisa kita petik, yaitu sebuah kesadaran bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti.
tetapi waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam keadaan siap untuk menghadapi kematian yang bisa saja suatu saat datang menghampiri kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Karena kita biasa mendengar kabar kematian. Kita biasa bertakziah ke tempat orang yang meninggal dunia. Kita biasa mensolati jenazah. Dan kita pun biasa mengantar jenazah ke makbarah. Semuanya menyadarkan kepada kita bahwa pada saatnya kita pun akan meninggal dunia. Allah pun telah mengingatkan lewat firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja engkau berada, maka kematian akan sampai kepadamu meskipun engkau berada dalam benteng yang sangat kuat sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Banyak-banyaklah engkau mengingat-ingat sesuatu yang akan menghancurkan segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Sebuah syair mengatakan, wa idil maniyatu ansyabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila kematian telah mencengkramkan kuku-kukunya, maka engkau dapati semua tamimah, semua jimat la tanfa'u, tidak akan ada manfaatnya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa ingat kepada kematian, karena itulah yang akan bisa melembutkan hati kita. Bahkan ada seorang salaf yang sengaja membuat liang kubur di sebelah tempat tidurnya sendiri, agar suatu saat dia melihat rumah masa depannya, yaitu kuburan, karena dia ingin senantiasa ingat kepada kematian. Maka sikap bijak yang harus kita ambil adalah mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya dalam hidup ini, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah pesankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah syairnya mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Jadikanlah takwa sebagai bekal hidupmu, karena engkau tidak tahu apabila malam tiba apakah engkau masih akan hidup sampai esok pagi. Karena berapa banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa sebab penyakit yang pasti, sementara berapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan hidup lama bertahun-tahun lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 6 hal yang bisa merusakkan hati manusia. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa memahami masalah ini, dan Allah berikan kepada kita kekuatan agar bisa menjauhi ke-6 hal di atas tadi, karena itulah yang bisa merusakkan hati kita, agar kita memiliki hati yang selamat, hati yang sehat, karena itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufi ni'mah
أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسفل الأصفياء وعلى آله وصحبه الكرماء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة